Saudara sekalian yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Andi dari Momere, dalam edisi Renungan Harian 3 Juni 2020. Topik renungan kita pada hari ini ialah bahaya mengurangi kebahagiaan sebatas kawin mengawin. Dewasa ini kita sering mendengar perkataan kuasa harta wanita atau kuasa harta dan seks sebagai momok yang memalukan untuk menggambarkan degradasi moral manusia yang memiliki jabatan duniawi atau jabatan tertentu dalam masyarakat. Jabatan duniawi itu seolah-olah tak lengkap jika tanpa kegiatan kawin mengawin atau seks. Selain itu, kita juga menyaksikan bagaimana pandangan cibiran atau kasihan terhadap orang-orang yang tidak menikah atau yang memilih hidup single, seolah-olah orang yang tidak menikah atau tidak kawin itu hidupnya belum atau tidak lengkap atau tidak bahagia di dunia ini. Bahkan ada sebuah anggapan bahwa cowok yang macho, hebat, dan lain sebagainya adalah mereka yang punya banyak wanita atau istri atau yang mampu menaklukkan hati banyak wanita. Bahkan tak jarang kita mendengar gaya pacaran anak-anak muda zaman ini bahwa seks adalah salah satu bagian penting dari hubungan asmara mereka walaupun belum terikat oleh pernikahan suci. Semua contoh di atas seolah-olah mengungkapkan bahwa kebahagiaan manusia itu sangat erat hubungannya dengan kawin mengawin, bahwa kebahagiaan itu adalah urusan sekitar pusar ke bawah, dan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa seks atau urusan kawin mengawin, urusan kenikmatan daging. Padahal, apa sih tujuan dasar hidup kita di dunia ini? Jika kita mencoba mencek ke lubuk hati kita masing-masing, pasti kita semua mendambakan kebahagiaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kebahagiaan yang macam manakah yang bisa dikatakan sebagai kebahagiaan sejati? Hal ini membutuhkan perenungan yang lebih dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar sebuah percakapan Yesus dengan para utusan orang Saduki yang menanyakan seputar kawin mengawin. Jika seorang perempuan cerai mati, lalu menikah dengan 7 laki-laki secara berurutan, lalu siapakah yang akan menjadi suaminya yang sah kelak di surga? Pada dasarnya orang Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Namun kita tidak tahu mengapa mereka menanyakan tentang kehidupan perkawinan itu setelah kematian. Karena toh mereka sendiri tidak percaya akan kehidupan kekal itu. Namun terlepas dari motivasi mereka, yang jelas bahwa mereka memiliki perhatian seputar kehidupan kawin mengawin itu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Yesus pun dengan tegas mengatakan bahwa apa yang menjadi salah satu inti dari ajarannya dan misinya ke dunia, yaitu mewartakan kehidupan kekal dan menuntun orang menuju ke sana untuk mencapai kehidupan kekal itu. Bahwa setelah kebangkitan tidak ada lagi kawin mawin, sakit penyakit, lapar dan haus dan sejenisnya yang bersifat duniawi. Karena yang ada hanyalah sukacita kekal, di mana orang yang bangkit dan berkumpul bersama Allah di surga, merasakan kebahagiaan karena berada bersama Allah dan menatap wajah Allah secara langsung. Jadi semua rasa lahiriah atau jasmania, termasuk hawa nafsu, sudah tak memiliki tempatnya di surga. Lalu jika demikian, apa yang perlu kita manusia ini perhatikan dan perjuangkan selama bersiara di dunia ini? Tidak lain tidak bukan adalah mengarungi samudera kehidupan ini dalam iman, harap, dan kasih. Itu berarti kita hidup di dunia ini sebagai sebuah siara menuju kebahagiaan kekal itu di surga. Karena itu, apa yang tidak berguna atau yang menghambat tercapainya kehidupan kekal itu tidak perlu diteruskan,
tetapi harus dijauhkan. Maka berpikir atau menjadikan kawin mengawin sebagai poin terpenting untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan surgawi bukanlah suatu pilihan hidup yang tepat. Sebaliknya, segala perbuatan, tutur kata, perilaku, pola pikir, dan kehendak hati yang berkenan kepada Allah dan yang mencerminkan penghayatan iman, harap dan kasih kepada Allah dan sesama adalah pilihan hidup yang tepat untuk mencapai kebahagiaan kekal itu. Namun itu tidak berarti bahwa kawin mengawin itu tidak punya nilai spiritual atau nilai keimanan. Karena toh kawin juga merupakan aspek penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia secara kodrati. Bahwa kawin mengawin itu memiliki nilai tersendiri dalam hidup manusia. Akan tetapi perkawinan bukanlah satu-satunya tujuan hidup manusia. Dia berfungsi hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tinggal saja bagaimana kita menyikapinya dan menjalankannya sesuai dengan panggilan kodrati kita dan sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa perkawinan itu harus dijalani sesuai dengan amanah ilahi, yaitu sebagai sarana prokreasi dan ungkapan ikatan cinta suci antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan sekedar sebuah permainan atau sarana pelampiasan nafsu belaka. Pola pikiran itulah yang coba digiring Yesus dalam ajarannya, di mana Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Itu berarti bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan dan menjadikan semua baik adanya demi mengantar manusia menuju kepada kebahagiaan kekal itu. Sekali lagi, perkawinan di dunia ini menjadi sarana saja untuk mencapai kebahagiaan kekal yang otentik, yang kita boleh merasakannya mulai di bumi ini melalui penghayatan kehidupan perkawinan suci berdasarkan pada iman kepada Allah dan cinta kasih sejati kepada sesama. Yesus mengajar kita untuk mengubah pola pikiran kita dari hedonisentrik ke life-giving dan eternal joy-centric. Dari pertanyaan orang-orang Saduki itu bisa disimpulkan bahwa Tuhan mengajak kita untuk tidak mengurangi ukuran kebahagiaan kita sebatas tindakan kawin mengawin atau perkawinan, tetapi bahwa perkawinan itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan kekal sebagai tujuan akhir hidup atau sirah hidup manusia di dunia ini. Manusia mengawini pasangannya bukan sekedar untuk kawin itu sendiri atau mencapai kepuasan seksual secara biologis semata, tetapi menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu kebahagiaan kekal. Jika demikian, maka kita perlu menyikapi perkawinan itu bukan sebagai kebutuhan biologis semata, tetapi sebagai sarana untuk mengungkapkan ikatan cinta manusia dengan sesamanya dan dengan Tuhan penciptanya. Perkawinan atau hubungan seksual suami istri itu adalah sesuatu yang suci, yang sakral, yang dikehendaki Tuhan pencipta kita. Hal itu akan membantu manusia untuk terhindar dari berbagai perilaku seksual yang menyimpang dari ajaran imannya. Perkawinan bukanlah sebagai sebuah permainan atau kegiatan untuk memenuhi keinginan nafsu biologis semata, tetapi sebagai suatu ungkapan kasih, panggilan Tuhan untuk mengekspresikan dirinya secara wajar, secara manusiawi, dan yang mencerminkan citra Allah. Semoga Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita, serta membuka hati dan budi kita, agar kita mampu menghayati iman kita, terutama memiliki pandangan yang positif tentang perkawinan, bukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan duniawi atau kepuasan nafsu seksual belaka, tetapi sarana menuju kepada kebahagiaan kekal di surga
melalui ungkapan cinta yang tulus ikhlas terhadap satu sama lain dalam hubungan perkawinan suami istri, dalam ikatan pernikahan yang suci. Amin.